Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wa waffaqana littiba'i nabiyyi sayyidina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim alaihi wa sahbihi wa sallam wa sallim salatan tatahwana wa rahmatik wa inayati wa tawfiq ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak memutuskan rahmatnya, hidayahnya, petunjuknya untuk kita hingga sampai detik ini masih kita buka jalan dan memberikan petunjuk sama Allah. Itu berikan terus sama Allah, dibukakan terus dalam minah dalam supaya kita bisa dekat dengan Allah. Mudah-mudahan Allah lancar di dalam kita. Perjalanan yang kita jalani sekarang, yaitu mencari Allah, mendekati Allah, mengejar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang ini lagi berjalan mau mendekati Allah. Lancar mudah-mudahan dengan ibadah dan syafaat Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Banyak manusia yang berjalan di dunia ini, jalan ke sana, jalan ke sana. Tapi alhamdulillah kita jalan untuk mendekati Nabi Muhammad. Kita jalan juga, tapi jalan kita menuju ke Allah dan Rasulnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimah Ahmad bin Abdullah sekali lagi menyambung perkataannya yang kita perhatikan. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bihi bijalil amin. Talabuka minhu ittihaman lahu wa talabuka lahu ghaibatan anhu minka wa talabuka li ghaibihi لقلة حيائك منه وطلبك من غيره لوجود بعدك عنه. Yang artinya permintaanmu dari Allah mengandung pengertian menuduh Allah, khawatir tidak memberi kepadamu dan mintamu kepada Allah supaya mendekatkan dirimu kepadanya, berarti engkau masih merasa jauh daripadanya, dan mintamu kepada Allah untuk mencapai kedudukan dunia akhirat, membuktikan tiada malumu kepadanya, dan permintaanmu kepada sesuatu selain dari Allah menunjukkan jauhmu daripadanya. Permintaan hamba kepada Allah terbagi dalam 4 macam, dan kemudian kesemuanya itu tidak tepat bila diteliti lebih jauh dan mendalam. Permintaan kepada Allah mempunyai pengertian menuduh, sebab sekiranya ia percaya bahwa Allah akan memberi tanpa meminta, tidak akan minta, maka karena khawatir tidak diberi apa yang dibutuhkannya menurut pendapatnya, atau menganggap Allah melupakannya, dan lebih jahat lagi bila ia merasa berhak. Hadirin rahimahumullah, barusan kita mendengarkan perkataan Imam Ahmad bin Abdullah sekali tadi. Kita di dalam kehidupan dunia ini
mana kehidupan ini dan dunia ini tidak ada dan tidak akan sanggup manusia hidup tanpa bersama pemilik dunia. Disitulah Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk bertawakal kepada Allah, berserah kepada Allah. Karena orang yang belum berserah, orang yang belum berhubungan dengan Allah, belum bisa menyerahkan kepada Allah, dia tidak akan sanggup menjalani kehidupan dimanapun dia hidup. Karena semua kehidupan itu diciptakan oleh Allah, maka siapapun yang merasa dirinya hidup harus berserah dengan Allah. Di situ rumusnya. Yang hidup harus berhubungan dengan Allah, yang hidup di dunia yang dimiliki oleh Allah dan dia diciptakan oleh Allah harus berhubungan dengan Allah, harus berserah sama Allah, harus berserah sama Allah, harus berserah sama Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupi. Walaupun kita lahir di dunia ini tidak punya baju, tidak punya harta, bodoh, tidak punya ilmu, Allah akan pelihara hamba-hamba dan Allah menjanjikan dia akan menjaga rezekinya. Wa ma min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum. Berapa banyak binatang yang melata di dalam bumi ini, dia membawa rezekinya saja tidak sanggup, dan Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Semua yang tidak sanggup membawa rezekinya, memikirkan rezekinya pun tidak sanggup. Kita memiliki kehidupan itu tidak sanggup, tapi Allah lah yang memberikan rezeki, dikarenakan itulah jadi sanggup. Kalau kita sudah mengerti keyakinan kita sudah benar bahwa rezeki ini memang tidak sanggup kalau dipikirkan. Bagaimana manusia bisa hidup? Bagaimana manusia bisa punya rezeki? Bagaimana manusia bisa punya perlindungan, dilindungi sama Allah? Bagaimana manusia itu bisa punya kehidupan? Semua yang meliputi setiap manusia yang hidup ini diurus dan diatur oleh Allah. Barang siapa tak kenal sama Allah, tak berserah sama Allah, kemana pegangan hidupnya? Itulah orang yang tidak punya pegangan. Kalau orang tak punya pegangan, bisa terjatuh, jatuh dengan sendirinya. Padahal dia jalan, padahal bisa berjalan, tidak ada yang tertutup, tapi karena matanya buta dan dia tidak punya pegangan, terjatuh tanpa dia sadar. Tapi orang-orang yang punya pegangan tahu, walaupun di jalan yang sempit pun mereka tidak jatuh. Apa sebabnya? Karena mereka ada pegangan. Bagaimanapun pegangannya itu kuat. Di hidup mau selamat harus punya pegangan. Mau selamat harus kita bersandar kepada yang menciptakan dunia, yang menciptakan kita dan rakyat-rakyat ini. Jangan lepas dari Allah. Pikiran kita jangan pernah lari ke tempat selain Allah. Hati kita jangan kemana-mana kecuali kepada Allah. Apapun yang kita pikirkan harus kembali kepada Allah. Itulah kekuatannya. Sedahsyat apapun ombak, sedahsyat apapun timbal angin, jangan kalian pernah loncat dari kapal. Apapun, nanti akan ada waktu air itu tenang. Nanti akan ada waktu air itu tidak meniup. Berdasar apapun kehidupan yang kita hadapi, jangan pernah terlepas dari Allah. Maka Allah wa anta mu'minun bil ijabah, Rasulullah. Mintalah engkau kepada Allah dan engkau yakin bahwa doamu dikabulkan oleh Allah. Pastikan kita. Dan doa inilah agar kita sudah berserah kepada Allah. Doa adalah
kita benar, kita berserah kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Namrud mau melemparkan dia ke atas api, Jibril datang, wahai Ibrahim, is'al masyid, minta apa yang kau inginkan. Dia bilang, kalau aku minta kepada tidak mungkin. Kalau aku minta kepada engkau, tidak akan meminta dan engkau makhluk pula. Engkau meminta kau pula kepada Allah. Dan jika aku meminta kepada Allah, hasbi min su'ali ilmuhu bihadillah, cukup bagiku satu doaku. Apa? Karena aku yakini bahwa dia tahu apa yang terjadi pada diri. Dengan aku mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui, cukup itu doa. Cukup itu satu tanda bahwa aku ini sudah tahu Allah tidak akan meninggalkan hamba-Nya dalam keadaan susah. Ketika dilempar, apa yang terjadi kepada Ibrahim? Kunu bardan wa salaman ala Ibrahim. Dan itu bardan wa salaman ala Ibrahim. Danilah dingin wahai api atas diri Nabi Ibrahim. Api itu tidak bisa memakan Ibrahim. Berhari-hari Ibrahim dalam. Apa maknanya Ibrahim? Ibrahim meminta kepada Allah dengan apa? Dengan dia percaya. Jadi keyakinan kita itu yakin, memiliki keyakinan yang benar itu adalah satu doa, satu kekuatan yang kita minta dari Allah, satu pertolongan yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekarang Imam Ahmad bin Abdullah bilang apa? Permintaanmu dari Allah yang mengandung pengertian menuduh Allah, wakil tidak memberi kepadamu. Kita meminta kepada Allah, tapi arti permintaan ini sudah beda. Banyak manusia minta sama Allah, tapi dia sudah menuduh Allah. Dia tidak percaya kepada Allah. Dia tidak melihat kesempurnaan Allah. Dia tidak melihat kesucian sifat Allah. Yang suci, benar, bersih, sempurna. Ketinggian dan keagungan sifat Allah ini tidak pernah dia dengar dan tidak pernah dia mengerti dan belum dia yakin. Akhirnya ketika dia meminta berdoa, seolah-olah menunggu dan khawatir kepada Allah, tidak memperhatikan ajaran. Lihat Ibrahim, dia tidak berdoa lagi. Arti tidak berdoa di sini bukan arti orang yang sombong seperti dikatakan oleh Rasulullah, karena memang doa adalah satu tanda si hamba ini berserah kepada Allah, bukan memberikan tuduhan kepada Allah. Wah, aku belum minta ini, aku belum minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, banyak yang kita minta. Nabi Muhammad itu kalau berdoa dan kalau minta. Kenapa? Banyaknya permintaan itu mengandung tuduhan seolah-olah Allah ini tidak memperhatikan dia. Jadi dia ingat kepada Allah, perlu minta bajunya putih, yang ininya begini, sandalku ya Allah, rumahku ya Allah, dapurku ya Allah, sempurna semuanya. Seolah-olah Allah tidak memperhatikan hidupnya. Habib Abdullah ada bilang, Fadma'ani Wabtihani Syahiduni Iftigani, maka doaku, tangisanku sebagai saksi bahwa aku adalah hamba yang fakir di hadapan Allah, hamba yang mengadu kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. Itu karena bentuk ibadah ini doa. Inna Allah yuhibbul mulihina fid doa. Dia panjang-panjang berdoa. Kenapa? Karena Allah senang dengan hamba yang mulih. Yulihna berbantu ya Allah, tolong ini ya Allah, kasihan hamba ini ya Allah. Senang hamba Allah. Nah, karena Allah senang kita mengadu ya Allah. Jadi bukan gara-gara kita berdoa
sudah kabul. Nah berdoa mereka, baru mereka begini saja sudah kabul. Kenapa? Yakin sama Allah. Ketika ada masalah, ada sesuatu, mereka begini. Loh, kenapa tidak doa? Oh, itu ada mainan lagi di dalam dari doa. Doa itu mereka meraih Allah supaya Allah sayang sama mereka, bukan menuduh dan meminta. Kalau pintaan mereka tidak ada lain dengan tetap yakin yang sudah ada pada diri mereka bahwa Allah tidak pernah meninggal hamba-Nya. Oh, ini hamba-hamba yang kenal sama Allah. Kalau sudah kenal sama Allah, doa ini cuma mau menunjukkan bahwa kita fakir di hadapan Allah. Bahwa di dalam masalah ini kita berserah kepada Allah, bahwa kita bertawakal kepada Allah. Orang yang berserah, orang yang bertawakal adalah orang yang juga percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita, handphone kita rusak. Kalau sudah kita percaya dengan satu klinik handphone, kalau ada masalah langsung kita antar ke situ. Kenapa? Karena kita sudah percaya. Handphone kita rusak, antar ke situ. Ada apa? Serahkan ke situ. Serahkan ke situ. Begitulah kita dengan Allah. Anda kita sudah yakin sama Allah, kita berserah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berdoa kita menuduh atau khawatir. Kenapa? Takut Allah mengubah dengan masalah ini. Takut Allah mengubah. Tadi malam puluh bangun, minta sama Allah pertolongan. Ya Allah belum. Nanti Allah lupa tapi menjadi bangun ibadah. Allah tahu hajat kita. Walaupun kita belum sebut hajat kita dari malam, tetap Allah tidak. Jangan pernah khawatir. Ibrahim tidak khawatir, cukup Allah tahu. Kata bi murabbi hajatnya. Ini soali pasti. Cukup ilmu Allah itu sebagai pengabulan hajat kita. Dari segala apa yang kita minta, cukup dengan ilmu Allah yang maha mengetahui. Orang harus memiliki jiwa pahlawan. Orang harus memiliki jiwa pembela. Melihat orang susah, tidak perlu minta. Ini baru manusia. Lalu kita nonton dengan zoom, ini sudah pahlawan dia ini, hebat dia ini. Melihat orang susah, langsung datang. Orang susah, tiba-tiba turun lagi. Ini film. Bagaimana Allah? Allah tidak perlu kita ngomong, tak perlu asal kita sudah percaya sama dia, dekat sama Allah. Tak perlu ditolong sama Allah. Dan jangan pernah curiga. Jangan pernah curiga bahwa Allah tidak menolong kita. Apalagi ketika kita berdoa, jangan pernah menuduh atau khawatir bahwa Allah tidak memperhatikan apa yang kita minta tersebut. Baik itu masalah rezeki, bala, jodoh dan lain-lainnya. Walaupun kalau tidak minta, Allah sudah mengerti. Tapi ada hikmah yang Allah simpan kalau Allah belum berkenan, Allah belum tunjukkan. Maka dari itu ada 4 macam ini. Orang yang berdoa terbagi menjadi 4 macam. Yang tadi yang pertama sudah kita dengarkan. Apa? Permintaanmu dari Allah. Mengandung pengertian menuduh Allah. Khawatir tidak memberi kepadamu. Ini yang pertama. Dan yang kedua, dan mintamu kepada Allah supaya mendekatkan dirimu kepadanya. Berarti kau masih merasa jauh daripadanya. Yang pertama tadi minta sesuatu dari Allah, tapi dia minta mempunyai kandungan sebetulnya dia itu khawatir Allah tidak memberikan yang dia minta. Doa seperti ini tidak diterima sama Allah. Doa seperti ini jauh dari pengakuan. Kenapa? Karena mereka sudah menuduh kepada Allah. Khawatir tidak diberi sama Allah hajat-hajatnya. Dan yang kedua ini lagi, dia dan mintamu kepada Allah supaya mendekatkan dirimu kepada
kaum kita itu kaum namanya belum mengerti dengan kesucian Allah. Allah maha dekat, bahkan lebih dekat dari diri kita sendiri. Sekarang kita lihat apa istri kita saja tidak tahu gemercik hati kita, istri kita. Allah saking dekatnya sama hamba, gemercik hati kita pun dia Allah. Itulah Syekh Abu Bakar bin Salim ketika dinding terbuka tak berani angkat kepala dia tidak berani ngomong. Bilangnya Syekh, ngomong sudah tua, duduk seperti duduk biasa, jangan duduk seperti duduk tahiyat terus. Bilang bagaimana inilah duduknya seorang hamba di hadapan Tuhannya, dan tidak ada melihat membuka mataku dan melihat makhluknya kecuali aku merasakan ada Allah di hadapanku. Bagaimana aku bisa duduk bersila? Ya Allah, orang menghadap Allah terus sepertinya dibuka sudah hijab. Jadi manusia yang berdoa meminta kepada Allah untuk supaya Allah dekat, mereka belum mengerti kebesaran dan kesucian Allah. Karena Allah ma'akum aina kuntum, Allah bersama kalian, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalau sudah tahu kita bersama Allah, berjalan keluar dari masjid ini, pas malam di mana kita berada, merasakan bersamaan itu Allah. Namanya Allah sudah membuka hijab kita. Terkadang Allah sayang sama kita tidak membuka hijab ini supaya bisa berhubungan sesama manusia. Karena orang yang sudah terbuka hijab ini keasikan sama Allah, inginnya menterpikan saja dengan Allah, berdulu sama Allah. Dan terkadang kita tidak bisa ngomong lagi sama manusia. Allah tutup rahmat kepada kita. Begitu juga Allah terkadang bukanya ketika sholat saja, ketika berzikir dan lain-lain. Mudah-mudahan Allah berikan kita pengertian dan pemahaman yang benar sehingga bisa merasakan kesucian Allah yang sangat suci, keagungan Allah yang sangat agung, yang dekat dengan hambanya siapapun hambanya. Wa huwa ma'akum aina kuntum fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah berfirman, wahai hamba Muhammad, jikalau hamba bertanya di mana aku, di mana aku, kata Allah pencipta dunia segala raya ini, kata Allah yang mengumpulkan kita sekarang menjadi sendiri, kata Allah yang menciptakan badan kita ini. Kalau mereka bertanya di mana aku, katakan inni qarib, aku dekat, aku dekat, aku sangat dekat. Katakan kepada hambaku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'wat da'i idza da'ani, aku menjawab ketika hambaku berdoa meminta kepadaku, apapun yang dia minta pasti aku menjawabnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai hamba Allah, kita ini miliknya Allah dan Allah dekat dengan kita, lebih dekat daripada diri kita sendiri. Jadi orang yang meminta Allah itu dekat dengannya, berarti kau masih merasa jauh daripadanya. Orang yang kenal sama Allah tidak pernah bergeser bahwa Allah yang jauh. Allah bukan sesuatu yang jauh, Allah sesuatu yang paling dekat daripada segala sesuatu itu. Nah, orang yang sudah mengerti dengan kedudukan Allah, kesucian Allah ini, merasa senang bersama Allah, hatinya bersama Allah, hidupnya bersama Allah, karena paling dekat dengan dia adalah Allah. Jadi hamba yang dekat bisa, karena sudah yakin bahwa Allah itu maha dekat. Bisa jadi hamba. Kalau belum mengerti sama bersama, belum mengerti dengan kesucian sifat Allah yang agung. La ilaha illallah, mudah-mudahan jadi orang yang dekat. Tidak ada yang lebih dekat dari Allah. Tidak ada yang lebih mulia dan suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mudah-mudahan cerita ini yang masuk ini memang benar-benar Allah mendekatkan kita kepada dunia. Amin. Yang ketiga, dan minta kepada Allah untuk mencapai kedudukan dunia akhirat, membuktikan tiada malu kepadanya. Orang yang minta kemuliaan dunia dan akhirat, tanda orang tidak malu bersama Allah. Orang yang mengerti kebesaran dan kesucian Allah, yang tahu dan memang mau melihat apa yang harus dia dapatkan di dunia dan di akhirat, dia akan mencari Allah. Dunia, kenikmatan dunia, lalu dia sudah minta, karena sudah lihat kecilnya Allah, kebesaran Allah, kesucian Allah, keindahan Allah, Allah, dia lihat semuanya diciptakan oleh Allah. Maka tidak ada lagi yang mereka tuju kecuali Allah. Tiada lagi pengaruh. Terpengaruh benar. Orang kalau sudah terpengaruh benar sama Allah, karena mereka pelajari benar Allah ini siapa. Ternyata Allah adalah Raja Tuhannya yang menciptakan dirinya, segala-galanya, kebahagiaannya, boleh batin dan tidak bisa lagi dari Allah. Semuanya Allah, sehingga badannya memancar kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hamba-hamba seperti ini, hamba ya Allah, yang sudah tenggelam lebur dengan Allah, mereka tidak akan meminta dan malu kalau mereka meminta mencari sesuatu selain Allah. Itulah Al-Imam Ahmad bin Hanbal bilang, dan mintanya kepada Allah, kita minta sama Allah. Mintanya apa? Untuk mencapai kedudukan dunia dan akhirat, membuktikan ini bukti bahwa dirimu tiada malu kepadanya. Mintanya sama Allah. Minta apa? Minta dunia, minta akhirat. Anda apakah salah? Tidak salah. Tapi orang yang sudah mengenal Allah, orang yang sudah tahu dan hidup di dunia ini, mereka akan mencari Allah. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam, ini Nabi sebagai contoh. Nabi Ibrahim pernah mengetuk pintu rumah seseorang, dijemput dan kasih. Ngetuk pintu si orang yang dijemput dan kasih. Sedih Ibrahim. Ada suara memanggil, ya Ibrahim, memang suara sudah bilang, wahai Ibrahim, kenapa kau keluar dari rumah? Ya Allah, aku ini butuh makan, butuh minum ya Allah. Aku datang ke rumah sebulan supaya dia meminjamkan aku uang ditolak. Aku mengatur lagi teman sebulan mau minjem uang ditolak juga. Allah bilang, kenapa kau tidak mengatur itu aku? Aku tak pernah menolak. Kenapa kau mengatur itu hamba-hambaku? Ya Allah, ketika aku mendengar kau benci sama dunia, malu rasanya minta urusan dunia ini. Allah bilang, mintalah kepadaku walau bi'ala fisyati, mintalah kepadaku walau makanan buat kambingmu. Riwayat mintalah kepadaku walau buat garam di rumahmu, tak sama aku. Kita disuruh minta, tapi yang dimaksudkan di sini adalah derajat-derajat kedudukan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Seperti Nabi Ibrahim tadi, karena dia sudah menghambakan diri kepada Allah, minta dunia saja sudah malu. Orang yang sudah punya malu ini punya iman namanya. Kalau orang sudah punya malu namanya punya keyakinan. Kalau sudah orang punya malu, punya Tuhan, namanya Tuhan kepada Allah. Tapi minta dunia, Allah minta saya, ya Allah minta sudah punya mobil, tidak ada malu lagi minta sama Allah. Orang-orang seperti ini susah, akhirnya tidak punya iman juga. Itulah, apakah saya tidak malu? Tidak iman sepertinya jangan begitu. Nah, orang berdoa minta kesenangan dunia, minta kesenangan akhirat, tanda orang itu belum punya malu sama
sudah lama sama Allah, sudah percaya sama Allah, malu, dia butuh, dia akan minta urusan dunianya sama Allah, tapi malu. Itulah akan ngomong banyak, tambah yang mau minta banyak-banyak, malu itu sama Allah. Ini tanda orang yang punya iman. Dan yang keempat, dan permintaanmu kepada sesuatu selain dari Allah menundukkan jauhmu daripadanya. Ini meminta kepada sesuatu selain Allah. Yang pertama apa tadi? Minta seolah-olah menunduk. Ini doa tidak diterima sama Allah. Doa yang tidak baik maksudnya. Dan yang kedua, minta kepada Allah supaya Allah dekat. Kalau ini ya menunjukkan orang itu baru mengerti dengan sifatnya Allah. Nah, jauh dari Allah. Kalau orang yang mengerti dengan sifat Allah, dia tahu dan dia dekat sama Allah. Nah, ada yang dia kisah, ya Allah, di mana engkau? Enak kan? Allahnya sudah dekat, semuanya sudah ada. Maha pengasih, penolong, pahlawan, penolong, tidak perlu diminta tolong, sudah menolong. Orang kalau sudah tahu mengenai kesucian sifat Allah, ketinggian sifatnya Allah, dia hidup di dunia yang dimiliki Allah dengan tenang dan adil. Karena dia tahu benar kebesaran Allah, tahu benar keinginan Allah dan kehendak Allah yang tidak akan sia-sia belaka. Nah, yang keempat ini permintaan hamba kepada Allah dan permintaanmu kepada sesuatu selain Allah. Yang keempat ini minta sesuatu kepada selain Allah, menunjukkan jauh daripadanya. Kalau minta sesuatu kepada selain Allah, aman orang itu sudah jauh benar, punya harapan hidup mengharap semua orang, punya anak-anak cita-cita sama orang. Allah sepertinya jauh di mana pertolongan Allah jauh karena dia nganggap Allah jauh, jadi jauh semuanya. Tapi hamba Allah yang tahu Allah dekat. Dia mau buka kepalanya, buka mata itu sudah tahu Allah di depan dia. Bahkan Allah lebih dekat dari dia. Pertolongan Allah dekat. Di mana pun dekat. Tidak pernah khawatir dia tahu Allah tak perlu diminta, Allah sudah menolong. Jadi hidup dengan lepas bersama Allah. Jadi hidup yang dia perjalanannya sudah dititipkan sama Allah, hingga tidak ada lagi tanda-tanya ada apa, bagaimana dan bagaimana. Mereka pikirkan dan ada di hati mereka cuma apakah Allah menghibur mereka dan sayang mereka. Mereka mencari kasih sayang Allah. Tapi kalau urusan hidup, makan, minum, perjalanan ini, sudah mereka sudah tahu dari barang ini sesuatu yang sudah diurus sama Allah. Mereka berbuat, mereka bersombong, mereka bersedia, tapi mereka bertawakal. Ini namanya orang bertawakal berserah sama Allah. Apapun yang Allah berikan mereka meyakini, itulah yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita dengan ilmu yang bercahaya dengan keyakinan yang benar, yakinnya kita benar kepada Allah, merasakan dekatnya Allah, merasakan pancaran cahaya Allah yang terus memancar dalam kehidupannya dan terus mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi ya al-Faqir, ya al-Izzat ya al-Habib. Ya Allah, ya Tuhan al-Faqir. Ya Allah, ya Maha ya Tuhan Madinah. Kabulkanlah hajat kami dunia dan akhirat. Kabulkanlah kami dunia dan akhirat. Berikanlah kami iman dan yakin dan istiqamah dan taufik dan hidayah. Dan berikanlah kami rizki zahir dan batin dan hisni. Ya Allah, ya Ya
قريب من